Muhammad Albab. Saya Fikri Akbar Rizana. Saya Fazil Rakano Fendri. Pertama, ada tujuan pembelajaran. Pertama, memahami konsep mazhab dalam Islam dan pentingnya mengikuti mazhab dalam fikih. Mengenali 4 mazhab utama dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mengembangkan sikap hormat terhadap perbedaan dalam bermazhab. Meneladani nilai-nilai karakter seperti keikhlasan, kerendahan hati, dan tekun dalam menuntut ilmu. Apa itu mazhab? Definisi: mazhab adalah metode atau jalan pemahaman dalam fikih hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama besar. Peran mazhab: mazhab berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kenapa bermazhab? Karena Al-Quran dan hadis memerlukan pemahaman yang mendalam. Bermazhab membantu umat Islam dalam menjalankan syariat dengan benar dan konsisten. Mengenal 4 mazhab utama. Mazhab Hanafi, pendiri Imam Abu Hanifah 699 hingga 767 Masehi. Karakteristik: menekankan penggunaan akal dan istijad. Populer di Timur Tengah, bagian Timur Asia Tengah, dan Asia Selatan. Mazhab Maliki, pendiri Imam Malik bin Anas 711 hingga 795 Masehi. Karakteristik: mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, amal lahi Madinah sebagai dasar hukum. Diterima luas di Afrika Utara dan sebagian wilayah Afrika Barat. Mazhab Syafi'i, pendiri Imam Syafi'i tahun 767 hingga 820 Masehi. Karakteristik: mengkombinasikan Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas analogi. Sangat populer di Indonesia, Yaman, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Mazhab Hanbali, pendiri Imam Ahmad bin Hanbal 780 hingga 855 Masehi. Karakteristik: sangat ketat dalam berpegang pada Al-Quran dan hadis secara literal. Tersebar di sepanjang Arab, khususnya Arab Saudi. Cara mengikuti mazhab: taklid, ittiba, dan itijad. Taklid: mengikuti pendapat mazhab tanpa memahami alasannya. Contoh, seseorang mengikuti ajaran mazhab Syafi'i karena lingkungan keluarganya. Ittiba: mengikuti pendapat mazhab dengan pemahaman yang jelas tentang alasan dibalikannya. Contoh, seorang siswa yang belajar fikih dalam mazhab kembali memahami kenapa mereka mengikuti pendapat tersebut. Itijad: menggunakan kemampuan sendiri untuk menginterpretasikan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Umumnya dilakukan oleh para ulama yang sangat mendalam ilmunya. Mengapa ada 4 mazhab? Latar belakang keberagaman mazhab. Perbedaan dalam metode interpretasi Al-Quran dan hadis. Masing-masing imam menggunakan pendekatan itijad yang disesuaikan dengan konteks sosial dari budaya mereka. Mazhab-mazhab ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan Islam untuk memahami hukum dan berbagai pendekatan sesuai situasi dan kondisi. Lalu selanjutnya adalah nilai-nilai karakter imam mazhab, yaitu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, teladan dalam para imam mazhab. Keikhlasan: semua imam mazhab berjuang mencari ilmu dan membangun metode hukum Islam dengan penuh keikhlasan. Kerendahan hati: para imam tidak pernah merasa paling benar, selalu menghormati perbedaan pendapat. Kesungguhan dalam menuntut ilmu: setiap imam menjalani pendidikan mendalam, rela berpergian jauh dan belajar dari banyak guru. Contoh inspiratif: Imam Syafi'i menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar dan mengajarkan hukum Islam kepada murid-muridnya
dengan sabar dan penuh kasih sayang. Selanjutnya yang kedua adalah pentingnya bermazhab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pedoman ibadah. Dengan bermazhab, umat Islam memiliki panduan yang jelas dalam menjalani ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Harmoni dalam keragaman mazhab mengejarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, meningkatkan pemahaman agama. Bermazhab membantu umat Islam lebih mendalami memahami hukum syariat dalam Al-Quran dan hadis. Kesimpulan bab 9, 1. Mengenai mazhab adalah memahami salah satu cara Islam menjawab kebutuhan umat dalam ibadah yang sahih dan sesuai syariat. 2. 4. Mazhab utama memberikan varian panduan yang membantu umat Islam dan beribadah sesuai kemampuan dan pemahaman mereka. 3. Teladan para imam mazhab mengejarkan pentingnya keikhlasan, kesungguhan, dan rendah hati dalam mencari ilmu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.